Pemberontakan terhadap seorang raja mungkin dapat diampuni atau dihukum ringan. Tetapi orang yang berani memberontak terhadap hukum negara harus menderita kematian. Quotes by Samuel Adams. Oke, hai, saya Zara Putriasmi dan sekarang saya mau ngejelasin gimana sih latar belakang dari pemberontakan APRA. Jadi, faktor pertama itu, awalnya RIS itu punya 3 negara bagian. Ada Indonesia Timur, Pasundan, sama Sumatera Timur. Nah, rakyat Pasundan ini nggak mau adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka masih pengen punya negara yang federal. Mereka masih pro federasi. Dimana kalau misalnya federasi itu mereka punya kekuasaan untuk negara mereka masing-masing. Dan si rakyat Pasundan ini nggak mau kalau misalkan nanti jadi NKRI malah berkurang kan kekuasaan mereka. Terus yang kedua itu, hak dari negara federasi itu kan mereka boleh bikin angkatan perang mereka sendiri kan. Nah si rakyat Pasundan ini tuh pengen bikin juga. Tapi sama Arisnya ditolak, soalnya udah punya APRIS. Nah dari situ mereka tuh kayak kesel, mereka nggak suka, mereka pengen bikin gitu loh. Maka dari itu, nih ada orang satu namanya Raymond Westerling, dia manfaatin kemarahan rakyat Pasundan ini untuk menggerakkan pemberontakan APRA. Gitu. Saya Irfan Dwi Putra, absen 18 dari kelas 12 IP 1. Sebelumnya telah dijelaskan tentang latar belakang dari pemberontakan atau gerakan APRA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan APRA atau tujuan pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, tujuannya dia 3 yang saya rangkum. Yang pertama adalah mempertahankan bentuk negara federal atau serikat. Pada masa itu Indonesia memakai konstitusi RIS, konstitusi yang dibuat untuk negara-negara bagian Indonesia. Nah, namun pada selanjutnya orang-orang Indonesia itu tidak setuju dengan konstitusi RIS ini karena dinilai tidak sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila yang menginginkan persatuan. Makanya pemimpin-pemimpin negara RIS ini akhirnya berunding untuk mengembalikan bentuk negara yang sedari federal menjadi negara persatuan seperti Indonesia sebelum ada konstitusi RIS. Nah, namun orang-orang dari APRA ini tidak setuju dan ingin menggagalkan rencana tersebut. Yang kedua adalah menyerang sidang kabinet RIS yang sedang berlangsung di Jakarta. Sidang ini membahas tentang kembalinya negara Indonesia dari bentuk serikat menjadi bentuk federal. Nah, di sidang ini yang hadir adalah kepala negara dari berbagai negara Republik Indonesia Serikat dan juga menteri-menteri. Mereka bersidang untuk membahas konstitusi RIS yang akan diubah menjadi konstitusi negara kesatuan. Nah, di sini akhirnya orang-orang APRA melakukan penyerangan ke sidang tersebut dan berencana untuk menculik menteri-menteri, termasuk salah satunya adalah Hamengkubuwono ke-9 yang pada saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan. Namun akhirnya rencana ini gagal karena informasinya telah beredar. Nah, tujuan yang ketiga adalah merebut basis kekuatan militer divisi Siliwangi di kota Bandung. Ini adalah salah satu tujuan APRA yang berhasil karena mereka melakukan penyerangan secara brutal ke daerah Bandung, termasuk kantor utamanya divisi Siliwangi, dan akhirnya mereka berhasil merebut kantor tersebut. Namun di peristiwa selanjutnya akhirnya APRA ini berhasil dipukul mundur dari kota Bandung dan menyebar ke seluruh Jawa Barat oleh bantuan dari divisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nama saya Waliando Yando, absen 33. Jadi di sini saya akan membahas tentang gerakan yang dilakukan oleh APRA. Jadi untuk mewujudkan tujuannya, APRA itu melakukan gerakan yang berupa penyerangan di Bandung pada 23 Januari 1950. Penyerangan ini dipimpin oleh Raymond Westerling bersama 800 pasukannya yang merupakan gabungan dari tentara APRA dan juga tentara Kenyal. Dalam penyerangan ini, pasukan APRA itu merupakan pihak yang diuntungkan karena pasukan mereka itu lebih banyak daripada anggota TNI yang ada di sana. Sehingga Raymond Westerling bersama pasukannya itu berhasil mengalahkan anggota TNI yang di sana dengan cara menembaki mereka secara membabi buta. Nah, dengan adanya peristiwa ini itu mengakibatkan sekitar 80 anggota TNI itu tewas, termasuk Letko Lembong, dan juga markas besar divisi Siliwangi itu berhasil dikuasai oleh APRA. Nama
Nama saya Desta Sasi, absen 7. Jadi saya akan melanjutkan presentasi mengenai separatisme APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil berasal dari Bandung dan dipimpin langsung oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini dibantu oleh NIL, yaitu tentara bekas Belanda. Nah, gerakan ini memiliki tujuan yaitu menuntut agar setiap negara bagian memiliki tentara masing-masing serta mempertahankan bentuk federal. Guna mencapai tujuannya ini, Westerling menemui Sultan Hamid II di Hotel Des Indes pada 10 Januari 1950. Ia menawarkan jabatan kepada Sultan Hamid II untuk menjadi pemimpin gerakan APRA. Nah, pada 23 Januari 1950 di pagi harinya, Westerling dan pasukannya melakukan penyerangan di kota Bandung. Ia melakukan teror penembakan terhadap TNI yang berjaga di Siliwangi. Kemudian Siliwangi dikuasai markasnya oleh mereka. Nama saya Aisyah, absen 4. Saya akan menjelaskan tentang kelanjutan pergerakan APRA. Jadi setelah melakukan penyerangan di Bandung, bantuan datang dari TNI Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menumpas APRA. Pasukan APRA akhirnya berhasil dipukul mundur dari kota Bandung. Dan rencana penyerangan sidang kabinet pun gagal karena kan adanya kebocoran informasi. Jadi sehingga sidang kabinet tuh udah selesai duluan sebelum pasukan APRA sampai ke tempat sidang. Penyerangan APRA di Bandung pun segera menjadi headline berita di seluruh dunia dan menurunkan kredibilitas Belanda di mata dunia. Akhirnya Westerling tuh kabur ke Singapura dan gerakan APRA bubar dengan sendirinya. Saya Elisa Aprilia, nomor absen 11. Dan di sini saya akan menjelaskan dua tokoh yang berjasa dalam integrasi Indonesia. Tokoh yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Beliau merupakan tokoh sentral dan pahlawan proklamator Indonesia yang lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Beliau mengenyam pendidikan di ITB dan mendapatkan gelar insinyur. Beliau awal mula karir politiknya saat memasuki organisasi Jong Java dan di sana dia mencetuskan ide-ide yang mengarah pada kemerdekaan Indonesia. Ia juga mendirikan sebuah organisasi yaitu Partai Nasional Indonesia, yang partai itu sangat gencar dalam menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, terutama saat Soekarno berorasi dengan berapi-api yang membuatnya terlihat sebagai sosok pemimpin yang sangat karismatik, terutama pada masa-masa diintegrasi Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Rum. Beliau merupakan diplomator ulung yang dimiliki bangsa Indonesia, lahir di Parakan 16 Mei 1908. Beliau aktif dalam berbagai organisasi kebangsaan, terutama pada masa-masa pergerakan nasional, dan hal inilah yang membuatnya mendapatkan julukan sebagai diplomator ulung. Beliau juga cukup aktif dalam berbagai deklarasi perundingan, salah satunya ada deklarasi Lingkarjati, Renville, dan Romroyen. Di dalam perundingan Lingkarjati dan Renville, beliau berperan sebagai salah satu anggotanya di sana, dan sedangkan di dalam perundingan Romroyen, beliau berperan sebagai salah satu pemimpin dalam deklarasi tersebut. Dan deklarasi tersebut membawa Indonesia ke konferensi meja bundar atau KMB yang membuat Indonesia mendapatkan sebuah pengakuan kedaulatan terhadap Belanda. Beliau juga menjabat sebagai beberapa menteri di dalam periode pemerintahan Soekarno, salah satunya Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri.